Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar i'rab nasab dalam kitab Jurmiyah. I'rab nasab definisinya adalah perubahan yang ditandai dengan fathah atau penggantinya. Penggantinya yaitu alif atau kasrah atau ya atau hadfun nun atau membuang nun. Jadi i'rab nasab mempunyai 5 tanda: fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Yang pertama tanda fathah. Tanda fathah dalam i'rab nasab ini menandai pada 3 kalimat saja ya. Menandai pada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Ketika isim mufrad ini ber'irab nasab maka tandanya dengan fathah. Jamak taksir ketika nasab juga tandanya dengan fathah. Fi'il mudhari' ketika nasab juga tandanya dengan fathah. Contohnya lafal ra'aitu zaidan. Lafal zaidan ini dia adalah isim mufrad yang ber'irab nasab karena sebagai maf'ul bih. Terletak setelah fi'il fa'il zaidan maka menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih harus ber'irab nasab. Nasabnya lafaz zaid ini tanda dengan fathah karena zaid ini adalah isim mufrad, isim yang bermakna tunggal. Jadi nasabnya dengan fathah ya, isim mufrad. Lalu yang kedua contohnya ra'aitu ar-rijala. Ar-rijala ini jamak taksir dan dia ber'irab nasab karena menjadi maf'ul bih. Dan tanda nasabnya menggunakan fathah karena dia jamak taksir. Rumusnya jamak taksir ketika nasab maka tandanya dengan fathah. Yang ketiga ayyadriba. Ayyadriba ini adalah fi'il mudhari' yang ber'irab nasab karena kemasukan amil nasib an. Ayyadriba dibaca nasab karena kemasukan amil nasib an. Nah, tanda nasab yadriba ini dengan fathah karena ini fi'il mudhari' ya. Rumusnya fi'il mudhari' ketika nasab tandanya enggak dengan fathah. Jadi isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' kalau ber'irab nasab maka tanda nasabnya dengan fathah. Lalu tanda nasab yang kedua adalah alif. Alif dalam i'rab nasab bisa menjadi tanda bagi satu kalimat saja yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika dia ber'irab nasab maka tandanya dengan alif. Contohnya ra'aitu akhoka. Akhoka ini adalah asmaul khamsah yang dimudhafkan ke dhamir kaf karena memang kewajiban bagi af'al khamsah dimudhafkan ya, dimudhafkan. Tanda nasabnya dengan alif, akhoka. Jadi akhoka asmaul khamsah ber'irab nasab, tanda nasabnya dengan alif. Jadi setiap asmaul khamsah nasab maka tandanya dengan alif. Lalu yang ketiga tanda kasroh. Tanda kasroh dalam i'rab nasab ini juga hanya bisa menandai satu kalimat saja yaitu jamak mu'annas salim. Jadi ketika jamak mu'annas salim ber'irab nasab maka tandanya dengan kasroh. Seperti contoh ra'aitu muslimatin. Muslimatin ini nasab karena sebagai maf'ul bih, tapi tanda nasabnya dengan kasroh ya karena rumusnya jamak mu'annas salim. Ketika ber'irab nasab maka tandanya dengan kasroh. Ra'aitu muslimatin. Lalu selanjutnya tanda yang keempat yaitu tanda ya. Tanda ya dalam i'rab nasab itu bisa menandai 2 jenis kalimah. Yang pertama isim tasniyah, yang kedua jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah ketika nasab tandanya pasti dengan ya. Jamak mudzakkar salim juga ketika nasab pasti tandanya dengan ya. Contohnya ra'aitu zaidaini. Ini isim tasniyah ya. Lafal zaidaini ini i'rabnya nasab karena sebagai maf'ul bih, tanda nasabnya dengan ya. Ya, karena rumusnya isim tasniyah ketika nasab tandanya dengan ya. Ra'aitu zaidaini. Zaidaini tidak boleh zaidani, tidak boleh dengan alif karena rumusnya tandanya dengan ya. Zaidaini. Contoh yang kedua ra'aitu zaidina. Zaidina ini jamak mudzakkar. I'rabnya nasab karena sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Tanda nasabnya menggunakan ya karena ini termasuk jamak mudzakkar. Rumusnya jamak mudzakkar ketika nasab tandanya dengan ya. Lalu tanda nasab yang terakhir adalah hadfun nun atau membuang nun. Membuang nun dalam i'rab nasab ini menandai satu kalimat saja yaitu af'alul khamsah. Jadi setiap af'alul khamsah ber'irab nasab maka hadfun nun tandanya atau nunnya hilang, membuang nun. Contohnya ayyaf'ala. Yaf'ala ini adalah salah satu af'al khamsah. I'rabnya nasab karena kemasukan an dan nasabnya membuang nunnya hilang. Kan aslinya yaf'alani tapi kemasukan an nasab maka nunnya harus dihilangkan karena tandanya membuang nun. Ayyaf'ala, antaf'ala, ayyaf'alu. Adanya juga yaf'aluna tapi kemasukan an menjadi nasab af'al khamsah ini. Nah, nasabnya membuang nunnya hilang.
ayyaf'alu, antaf'alu, antaf'ali. Tadinya taf'alina, tapi ketika ada an menjadi nasab, nasabnya membuang nun menjadi antaf'alina. Jadi i'rab nasab punya 5 tanda: fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun, dan punya tempatnya atau pada kalimah masing-masing. Ketika fathah itu bisa menandai 3 kalimah isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Alif dalam i'rab nasab bisa menandai 1 kalimah saja, yaitu asmaul khamsah. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab menandai 1 kalimah saja, yaitu jamak muannas. Lalu ya menjadi tanda i'rab nasab bisa menandai 2 kalimah, yaitu isim tasnya dan jamak mudzakkar. Hadfun nun dalam i'rab nasab menandai 1 kalimat saja, yaitu af'alul khamsah. Kita hafalkan dengan metode tanya jawab. I'rab nasab punya berapa tanda? 5 tanda. Sebutkan. Fathah, alif, kasroh, ya, membuang nun. Fathah menjadi tanda i'rab nasab menandai berapa kalimah? Menandai 3 kalimah. Sebutkan. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Contohnya, ra'aitu zaidan, ra'aitu ar-rijala ayyadriba. Alif menjadi tanda i'rab nasab menandai berapa kalimah? Menandai 1 kalimah. Contoh, sebutkan dan contohnya. Asmaul khamsah, contohnya ra'aitu akhoka. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab menandai berapa kalimah? Menandai 1 kalimah. Sebutkan. Jamak muannas salim. Contohnya ra'aitu muslimatin. Ya menjadi tanda i'rab nasab menandai berapa kalimah? Dari 2 kalimah. Sebutkan isim tasnya dan jamak mudzakkar salim. Contohnya ra'aitu zaidaini, ra'aitu zaidina. Membuang nun menjadi tanda i'rab nasab menandai berapa kalimah? Dari 1 kalimah. Sebutkan. Af'alul khamsah. Contohnya ayyaf'ala, antaf'ala, ayyaf'alu, antaf'alu, antaf'ali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih mudah dihafal ya, karena memang perlu sekali untuk dihafal i'rab dan tanda-tandanya, dan juga masuk ke kalimah apa saja. Alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita ketemu di video yang selanjutnya di bab i'rab khafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.